Tolong ambilkan anggota tubuh saya yang tertinggal di basement rumah sakit. Tiba-tiba temannya Pak Dodo ini itu diem aja di dalam mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Oki yang akan menceritakan sebuah kisah pengalaman mistis seseorang yang nggak bisa dilupain sampai saat ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu ke dalam keadaan sehat walafiat, serta teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang buat baru menonton, saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Cerita ini kami dapat dari salah satu narasumber yang bertepatan tidak bisa hadir untuk kami undang ke studio. Yang punya cerita ini kita sebut Pak Widodo atau nama akrabnya Pak Dodo. Di mana Pak Dodo ini adalah driver mobil jenazah yang sudah bekerja selama 10 tahun, dan menurut pengakuannya pengalaman ini yang nggak bisa dilupai. Pengalaman ini yang menurut dia ini paling serem selama bekerja dalam mengantar jenazah. Tanpa panjang waktu, buat yang belum subscribe video ini, langsung ditekan video subscribe-nya. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kapala. Tanpa panjang waktu, gini ceritanya. Bertepatan pada tahun 2016, Pak Dodo mendapat satu tugas untuk mengantarkan jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Kebetulan jarak dari rumah duka ini ke pemakaman itu kurang lebih sekitar 15 km. Dan Pak Widodo ini termasuk orang yang berani, dan Pak Widodo ini orang yang tangguh. Dari beberapa pengalaman mengantar jenazah, beliau hanya mendapat gangguan-gangguan seperti suara-suara, seperti rintihan kecil. Namun pada pengalaman ini Pak Widodo benar-benar nggak bisa lupakan. Cuaca hari itu di siang hari hujan. Namun hujan ini hujan rintik-rintik. Jadi Pak Dodo harus berhati-hati dalam mengemudikan sebuah mobil karena beliau membawa satu keluarga beserta jenazah di dalamnya. Lalu di dalam mobil itu Pak Widodo bicara dengan salah satu keluarga. Kita sebut saja namanya Bu Ani. Pak Dodo nanya ke Bu Ani, "Bu, ini almarhum kenapa meninggalnya?" Lalu dijawablah sama Bu Ani, "Beliau ini meninggal karena sakit, Pak. Dan sakitnya ini sudah lama. Dan memang beliau ini sudah umur bisa kita bilang." Maka langsung Pak Widodo menjawab, "Oh ya sudah." Awalnya Pak Widodo hanya mengisi waktu untuk mengobrol dengan Bu Ani. Nah, dalam perjalanan ini mungkin agak melelahkan atau agak capek. Karena sebelumnya Pak Widodo ini malam juga habis ada acara, dan siangnya ini langsung bekerja untuk antar jenazah. Para keluarga serta rekan-rekan mendiang almarhum turut mengiringi jenazah ke arah pemakaman. Sampai di pemakaman itu kurang lebih setelah sholat zuhur. Awalnya tidak ada yang aneh menurut pengakuan Pak Widodo.
Prosesi penguburan dilakukan sesuai dengan standar pemakaman pada umumnya. Lalu proses penguburan itu kurang lebih berkisar selama 1 jam. Setelah selesai penguburan, Pak Widodo ini dan orang-orang yang ada di pemakaman lanjut untuk pulang. Dan Pak Widodo kembali ke mobilnya untuk menuju ke rumah mendiang almarhum. Sudah singkat cerita, setelah Pak Dodo sampai di rumah mendiang, Pak Dodo segera langsung pamit. Pak Dodo bilang sama keluarga almarhum, "Pak, sudah selesai, saya mau lanjut pamit pulang." Gitu kata Pak Widodo. Langsung disambut, dijawab dengan Bu Ani, "Oke, baik Pak. Terima kasih telah membantu saya. Terima kasih telah menyelesaikan pekerjaan Bapak. Hati-hati di jalan. Semoga Bapak dan anak keluarga diberi kesehatan." Begitu bilang Bu Ani. Lanjut Pak Widodo bergegas mengambil mobil ya dan menuju rumahnya dengan sangat hati-hati. Karena pada siang itu memang masih hujan. Setelah sampai rumah, Pak Dodo ditanya sama istrinya, "Pak, sudah sana mandi cepet, situ kita makan bareng." Sudah. Pak Dodo ini bergegas buat mandi langsung karena memang kan hujan dan juga habis dari mana-mana. Konon menurut kata Pak Dodo ini kalau memang kita habis dari mana-mana, kita harus bersihin badan atau kita mandi lah untuk menghilangkan aura-aura negatif di jalan. Begitu kata Pak Dodo. Setelah Pak Dodo selesai mandi, Pak Dodo balik ke meja makan bersama istrinya. Di meja makan itu terjadilah perbincangan. Pak Dodo bilang gini sama istrinya, "Bu, kok kali ini Bapak punya perasaan gak enak ya?" Maksudnya Pak, ke istrinya Pak Dodo, "Kok mengantar jenazah pada kali ini rada berat mobil di bawah. Dan beberapa kali saya tuh mengantuk dalam membawa mobil." Jadi Pak Dodo ini memang pas di jalan itu seperti orang ngantuk. Makanya Pak Dodo ini ngobrol sama Ibu Ani. Itu perasaan Bapak aja kali. Mungkin Bapak lelah. Atau mungkin Bapak ini capek. Karena kan Bapak semalam habis begadang. Siangnya langsung Bapak tugas lagi. "Oh ya sudah Bu, mungkin perasaan saya aja kali ya." Pak Dodo jawab begitu. Setelah selesai perbincangan, Pak Dodo ini nggak langsung tidur siang, nggak langsung istirahat. Jadi Pak Dodo ini duduk sebentar, ya seperti orang pada umumnya. Pak Dodo ini jadi duduk di sofa depan, sambil merokok dan sambil memikirkan apa yang dirasakan Pak Dodo. Di pikiran Pak Dodo begini, "Kenapa ya santai ini nggak enak ke ngantor jenazah? Nggak seperti biasa-biasanya, seperti ya kemarin-kemarin nggak ada perasaan apa-apa." Terus Pak Dodo memikirkan apa yang dirasakan setelah mengantar jenazah. Dan kalau nggak salah itu di mau asar, Pak Dodo ini dipanggil sama ibunya atau sama istrinya, "Pak, sudah mau asar, ayo lepas kita ibadah bareng, atau nggak Bapak mau ke masjid, saya di rumah." "Terima kasih Bu, iya baik, saya akan segera pergi ke masjid dekat rumah." Ya udah selesai itu, jadi Pak Dodo ini masuk, Pak Dodo ngambil air wudhu dan Pak Dodo siap-siap untuk sholat berjamaah di masjid. Berangkatlah Pak Dodo sholat. Pulang dari masjid, Pak Dodo ini jadi kayak tidur sebentar. Pak Dodo ini tidur tipis-tipis kalau bahasa anak sekarang. Dalam mimpinya Pak Dodo begini, jadi ada salah satu makhluk atau enggak cowok dalam mimpinya Pak Dodo ini. Cowok ini berkata, "Pak,
tolong saya Pak, tolong saya. Langsung Pak Dodo lekas, ada apa? Minta tolong kenapa? Dodo bilang, tolong saya, ada satu anggota badan saya yang tertinggal. Tak Pak Dodo bangun langsung, astagfirullahaladzim. Dia bilang, untung cuman mimpi. Sudah, akhirnya kebetulan kan Pak Dodo ini bangun. Itu bangunnya Pak Dodo ini tepat 10 menit sebelum azan maghrib. Pak Dodo ini bangun, astagfirullahaladzim. Jadi karena ada omongan tadi, Pak Dodo ini bangun. Dan seperti biasa, Pak Dodo melaksanakan ibadah ke masjid dekat rumahnya. Setelah pulang ibadah, jadi Pak Dodo ini balik ke rumah. Dan Pak Dodo berbincang kembali dengan istrinya. Perbincangan Pak Dodo pada malam itu begini. Tadi saya bermimpi. Mimpi apa? Kata istrinya. Tadi saya bermimpi ada seseorang yang minta tolong ke saya. Minta tolong apa Pak? Minta tolong carikan anggota tubuhnya yang tertinggal. Kata istrinya, oh cuma mimpi Pak. Apa nggak usah terlalu didramatisir lah. Apa tidak usah terlalu tegang, itu hanya mimpi. Tapi ini terasanya apa Bu mimpinya? Ya sudah, Bapak mungkin terlalu lelah, jadi si istrinya ini masih mencoba buat pikir positif lah biar Pak Dodo ini nggak terlalu tegang. Sudah selesai, dan malamnya Pak Dodo kembali duduk di depan teras rumahnya sambil kopi dan rokok. Sewaktu Pak Dodo sedang duduk di teras rumah, ini Pak Dodo melihat dari kejauhan ada salah satu sosok, yaitu sosoknya ini dibilang tinggi, besar, dan memang awalnya ini samar-samar. Jadi Pak Dodo ini dari kejauhan tidak terlalu jelas apa yang dilihat oleh Pak Dodo. Dan Pak Dodo mungkin pada waktu itu nggak terlalu digubris. Atau pada malam itu Pak Dodo nggak terlalu takut lah, karena memang samar kan. Tapi makin lama, makin dekat dan makin jelas sosok ini apa. Pak Dodo langsung manggil, Bu, sini Bu, cepetan. Istrinya keluar dari dalam. Ada apa Pak? Ibu ngeliat itu nggak? Apa Pak? Istrinya Pak Dodo. Tadi saya ngeliat ada orang di depan. Pak ini ngayal aja, jauh lah. Itu sedih mungkin udah stuk Bapak dari kemarin, memang sudah cek aja si Bapak. Langsung setelah dikata seperti itu, Pak Dodo lekas menuju ke dalam kamar untuk tidur. Besoknya seperti biasa, Pak Dodo melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan tidak ada apa-apa. Tepat di hari Rabu, kata dia. Tepat di hari Rabu, Pak Dodo mendapat tugas kembali untuk mengantar jenazah dari rumah duka ke kamar. Namun ada satu kejadian aneh lagi di sini, menurut Pak Dodo. Anehnya begini, mobil yang tadinya tidak ada kendala apa-apa, mobil yang tadinya dalam kondisi prima, kondisi baik, dan mobil ini habis diservis, tiba-tiba mobil ini nggak bisa nyala. Mobil ini sulit sekali untuk nyala. Sudah beberapa kali dicoba Pak Dodo buat nyalain, tapi memang tidak bisa. Dan Pak Dodo pun nggak tahu itu apa kendalanya. Sudah, akhirnya Pak Dodo mencoba buat memanggil temannya. Kebetulan temannya Pak Dodo ini mengerti tentang mesin mobil. Jadi Pak Dodo ini lekas panggil temannya. Kita sebut aja teman ini namanya Joko. Pak Dodo manggil Joko. Joko, minta tolong bisa nggak sini, mobil saya ada kendala nih. Lekas Joko menjawab, iya Mas, saya ke sana deh, mungkin habis makan saya ke sana. Oke, itulah akhiran sama Dodo. Itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Dodo menunggu dan memang
temannya ini dekat dengan tempat si Pak Dodo naruh mobil ambulan ya. Setelah teman ini datang, jadi langsung memegang mobil, tiba-tiba temannya Pak Dodo ini itu diem aja di dalam mobil itu, diem aja, ya orang ngantuk dan seperti orang begini nih, dia bergumam, diem aja. Kontak Pak Dodo nyanyi, "Jok, kenapa kamu? Joko digoyang-goyangin, Joko kamu kenapa?" Itu. Dan satu keanehan lagi di situ, Pak Dodo langsung kaget bukan main. Jadi seketika Joko ini langsung wah, seperti orang bisa dibilang kesurupan. Bisa dibilang Joko ini kesurupan. Joko itu langsung seperti wah, seperti mengorang di dalam mobil itu. Langsung Pak Dodo segera manggil staf setempat. Karena memang kan di situ ini letak Pak Dodo dengan mobil jenazah dan kita jalan kaki sebentar, itu nggak lama ada start rumahnya dan kebetulan Pak Dodo juga kenal. Setelah itu Pak Ustadz langsung manggil, datanglah si Ustadz ini sama Pak Dodo. Pegang sama Pak Ustadz ini, ditenangkan si Joko ini. Jadi Pak Ustadz ini coba berinteraksi sama si Joko, ada apa? Di perbincangan antara Pak Ustadz dengan Joko ini, jadi begini, si makhluk yang masuk sama Joko bilang begini, tolong saya, tolong saya, tolong saya ada satu anggota tubuh saya yang tertinggal. Sontak Pak Dodo pada saat itu merinding, habis bergetar tubuhnya karena apa yang dikatakan pada makhluk yang masuk si Joko sama persis seperti yang Pak Dodo alamin dalam mimpinya. Jadi apa yang dikatakan makhluk yang masuk pada tubuh Joko, si makhluk bilang begini, tolong ambilkan anggota tubuh saya yang tertinggal di basement rumah sakit. Atas Ustadz kaget, rumah sakit mana dan di bagian mana tepatnya. Langsung singkat cerita, Pak Dodo berinisiatif buat ke rumah keluarganya. Yang pasti setelah selesai menangani itu ya, jadi nggak lama ada perbincangan makhluk dengan Pak Ustadz. Selesai itu kurang lebih 15 menit, Pak Dodo langsung bergegas ke rumah keluarga almarhum. Singkat cerita, setelah sampai rumah keluarga almarhum, panjang lebar Pak Dodo cerita dan keluarganya coba buat datang ke rumah sakit sebelum mendiang ini meninggal dunia. Setelah sampai rumah sakit, dicari-cari dan benar saja ada salah satu bagian yang tertinggal pada korban. Setelah itu keluarga mencoba buat rembukan, atau keluarga ini mencoba buat diskusi harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Setelah selesai ya sudah diantar lagi sama Pak Dodo, menurut ketua setempat harus begini. Lalu diantarlah sama Pak Dodo. Setelah diantar oleh Pak Dodo ke pemakaman tersebut, dan Pak Dodo ini nanya kepada pemilik pengurus makam. Jadi yang ke sana itu hanya pihak keluarga. Jadi Pak Dodo ini nggak ikut ke sana. Pak Dodo bilang begini sama penjaga pengurus makam, Pak, gimana ya apabila ada salah satu bagian dari tubuh yang tertinggal cuma sudah ikut terkubur. Penjaga makam ini bilang, ya harus dibongkar atau enggak harus nanti kita panggil warga setempat, disaksiin RT, disaksiin warga, atau enggak orang-orang yang tertentu saja, tergantung pihak keluarga maunya gimana gitu. Cuman Pak Dodo waktu itu nggak jelas, nggak ikut ke pemakaman tersebut, nggak ikut ke kuburan itu. Sudah
Setelah selesai, Pak Dodo nih nunggu di mobil sambil duduk santai. Proses selesai, Pak Dodo ini pamit pulang dan ngobrol sama istrinya. Gimana Pak? Sudah selesai semuanya urusan? Sudah Bu, semuanya sudah rapi dan sudah dikembalikan. Namun pada saat Pak Dodo mau tidur, ini yang bikin Pak Dodo nih nggak bisa dilupain sampai sekarang. Jadi di pandangan Pak Dodo ini kurang lebih itu berkisar jarak 10 meteran ada salah satu seseorang yang mencoba buat berinteraksi sama Pak Dodo. Jadi begini katanya, terima kasih sudah mendengarkan ucapan saya, terima kasih sudah uh, membantu saya, kamu orang baik dan kamu ini berhati baik, semoga semua kebaikan kamu dibalas oleh Tuhan kamu. Begitu kurang lebih percakapan dari sosok seseorang yang nongol di depan Pak Dodo. Tampak Pak Dodo ini seperti orang diem, rongok gitu. Karena Pak Dodo ini kan sebelumnya saya cerita tidak pernah mendapat seperti itu. Cuman di malam itu baru sekali dia mengalami pengalaman itu. Jadi ya Pak Dodo mulai kaget lah. Atau enggak Pak Dodo ini shock lah. Jadi begitu setelah itu selesai, Pak Dodo lanjut bekerja seperti biasa dan tidak ada apa-apa lagi. Cuman di sini saya ambil satu kisah pelajaran yang sangat penting. Jadi apabila kita membantu seseorang atau apabila kita membantu keluarga yang sedang kesusahan dengan hati yang ikhlas, jadi insya Allah kita ini hidup berkah. Atau insya Allah kita ini mendapat banyak kebaikan dari orang-orang yang membantu kita karena kita sudah membantu orang yang sedang membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam sobat dan selamat beristirahat. Nantikan kisah-kisah terbaru dari Menyingkap Malam. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Baik, saya pamit undur diri. Menyingkap Malam. Malam hari jangan kemana-mana.